Rumah bagi saya ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer, dan ternyata kalau semuanya berpikiran ke rumah real estate, lalu siapa yang memikirkan masyarakat bawah? Percayalah Ji, pasti banyak orang yang mau membutuhkan rumah seperti ini. Masalahnya apa mereka nanti bisa cicil? Kalau gua sih masih nggak yakin. Gimana? Gua ini cuma minta setoran gua. Mana setoran gua mana? Dan ingat satu hal, hanya orang yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kalian gak bakal terlambat nih? Ah enggak Pak, tenang aja Pak, kita mau gerak cepat. Ya apa dulu ya Pak? Baik Pak, salah, bukan. Beranjak tumbuh, tekad pembuktian diri itu terwujud dalam jiwa wirausaha saya. Tidak ada kurun waktu di hidup saya yang tidak diisi usaha mandiri. Bu, ini donatnya 2 Iya, baru datang sekarang. Iya. Yaudah, makasih Bu ya. Ibu nggak pernah ngelarang kamu jualan, Lang. Tapi menyelesaikan sekolah itu lebih penting. Ibu tahu kamu mau bantu ibu sama bapak. Tapi dengan menyelesaikan sekolah itu cukup membantu ibu sama bapak, ya kan Kak? Iya, Lam. Karena sekolah itu tanggung jawab kamu. Nah, setelah kamu selesai sekolah, kamu baru bisa menentukan pilihan kamu. Kalaupun kamu mau usaha, cari usaha yang tidak riba. Dan ingat satu hal, kamu harus sungguh-sungguh. Hanya orang yang sungguh-sungguh itu akan berhasil, Lam. Ya memang saya ketika SMA sudah memulai bisnis itu berjualan donat. Itu sebenarnya diam-diam orang tua saya tidak tahu saya itu jualan donat. Sampai akhirnya ya ketika mereka tahu, saya harusnya memutuskan diri untuk berhenti dari jualan donat. Dan akhirnya yang tadinya saya jualan donat itu cari uang tuh lewat jalur jualan donat, saya merubah taktiknya menjadi orang yang hunting perlombaan. Jadi banyak award-award yang saya menangi, tapi tujuan utamanya adalah mencari uang. Jadi memang benar siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat sih. Dan saya pikir awal mulanya saya itu adalah seseorang yang secara prestasi biasa-biasa aja saya pikir. Tetapi ketika saya punya suatu motivasi besar untuk waktu itu memang niatnya memang bukan penghargaan, tapi saya bagaimana saya pengen mengumpulkan buat punya modal ketika kuliah nanti, saya pengen menjadi seorang mahasiswa yang berstatus pengusaha. Lang, pesanan sepatu gua mana? Ada nih di kelas. Di kampus Fakultas Ekonomi Manajemen IPB ini, jiwa wirausaha saya semakin menjadi. Mencari peluang dan kesempatan. Awalnya coba-coba, berusaha mengenali kebutuhan. Setiap ada peluang, saya sambar. Keren Bu. Ada nggak, Lang? Masih, kamu nomor berapa? Nomor 44. Kamu? Gua 43. Sabar ya, Sama sabar tiga, ya. Sabar. semua ya. Aku lihat dulu. Lampu lagi. Lagi di lampu. Aduh. Gara-gara listriknya nih belum bayar. Aduh. Gimana ngeliatnya? Tuh kan Pak, lampunya udah nyala lagi Pak. Lang, bukannya lampunya, Lang. Alirannya yang rusak. Justru itu teh lampunya yang gampang rusak. Ini teh tahan lama Pak. Bapak mah nggak usah khawatir, semua biaya itu ditanggung kampus. Karena saya teh sudah kerja sama pihak kampus. Ya, sekalian aja sama rumah bapak tuh. Atau sekalian aja semua bubur sama saya. Wah, bisa. Ah, bapak yang bisa aja.
Pak, ya Pak. Oh, jembat aja sih. Ya. Pak, itu teh minyak banyak amat buat apa? Kan buat orang Batagor. Oh, Pelanggan saya banyak soalnya. Terbukti, ada saja kebutuhan yang bisa saya penuhi. Seperti saya bilang, ini hanya masalah kejelian melihat peluang. ini minyak gorengnya kayak. Bisa bawa ya kayak. Ya. Mas, tolong dong mas, pindahin mas, sampai itu mas. Oh, iya Apa, Kang. Mas, ya? Maaf ya Kang ya. Mana mas ya? Iya. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Seorang ibu teman saya mau membiayai usaha minyak ini dengan uang hasil PHK-nya. Satu-satunya harta yang mereka miliki. Panas, terik, menjadi teman saya saat mengantar minyak-minyak ini. Yang terbayang hanya lembaran uang, keuntungan untuk membiayai kuliah. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu. Lama-lama, saya mulai berpikir, bisnis boleh lancar, tetapi saya jadinya hanya mengandalkan otot. Bukannya saya tidak mau bekerja keras, tapi katanya mau membuktikan diri sebagai mahasiswa. Kenapa mengandalkan otot, bukan otak? Di situ saya tergerak untuk lebih kerja cerdas, bukan sekedar kerja keras. Diri, ingat, iklan. Kalau kamu ingin sukses, kamu bisa belajar dari 10 orang yang terkaya dan 10 orang termiskin. Bagus kamu. Oh ya Lang, aku pulang duluan ya. Kenapa tuh? Ini aja nasi lebih sempurna. Ah udah, Ambil saya aja. tuh udah kenyang. Ambil aja, lumayan buat nanti kan. Ya. Yaudah deh, kasih ya. Iya. Hati-hati ya. Lumayan buat nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada makanan buat nanti malam. Mau terima? Ya Allah, makasih ya Sep. Iya, sama-sama Pak. Sekarang teh ngapain aja Pak? Mulung Sep. Oh, bisa gitu buat hidup? Ya nggak seberapa sih, yang penting kerjaan halal. Sekarang Bapak tinggal di mana? Di sini. Ini rumah saya. Yang benar Pak? Iya.
begitu sulitkah bagi mereka untuk memiliki rumah? Padahal rumah penting untuk tempat bernaung, berlindung dari panas dan hujan. Ingin rasanya memberikan mereka rasa aman itu. Tapi bagaimana caranya? Semakin jauh jalanan yang ditempuh, semakin cepat pikiran saya bergulat. Apa yang harus saya lakukan? Sampai akhirnya saya menemukan. Semua orang membutuhkan rumah, tempat bernaung. Selain nilainya besar, bisnis properti adalah bisnis jangka panjang. Mungkin memang disinilah saya harus berusaha. Jadi sebelum saya masuk pada bisnis developer perumahan atau pengembang perumahan, saya sempat menjadi seorang sales marketing di salah satu perumahan. Juga setelah sales marketing, tahun berikutnya saya belajar menjadi seorang kontraktor. Jadi ceritanya panjang, jadi memang ada teman saya yang menawarkan ya modal dan lain-lain, tapi ternyata tidak terrealisasi, dan ternyata akhirnya bersama teman-teman SMA dan kuliah, mereka invest ke saya dan saya ngelola bisnis itu, dan alhamdulillah ternyata setelah saya analisa, saya punya banyak guru di bidang ini, dan saya pikir insya Allah saya masuk, ternyata alhamdulillah justru bisnis inilah yang banyak merubah kehidupan saya tentunya. Lang, lu serius? Rumah seperti ini banyak yang mau? Percayalah Ji, pasti banyak orang yang mau membutuhkan rumah seperti ini. Rumah itu sederhana, biaya angsurannya murah, dan bahan-bahannya juga tidak mahal. Rumah itu layak huni. Sekarang gini ya, jadi permasalahannya itu sesuai nggak dengan target pasar yang lu incer. Oke, sekarang mereka bisa beli itu rumah. Masalahnya apa mereka nanti bisa cicil? Ya kita bantu. Memangnya orang kaya saja yang berhak punya rumah? Hah? Kalau gua sih masih nggak yakin. Gimana? Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Hey. Sepertinya saya telah menemukan dunia yang pas untuk saya geluti. Walaupun hambatan selalu datang dalam bentuk yang tidak terduga. Mana lah? Nggak ada kan? Malah nggak ada tempat kan? Gua nggak peduli. Gua kesini cuma minta kerja. Lu mau rumah ini gua bakar semua? Jangan. Mau tanggung jawab? Mau? Jangan. Kakak kan pernah kerja di sini kan? Jangan, tolong jangan bakar kan? Kerja? Kerja sini. Itu dulu. Gua kesini cuma minta setoran gua. Mana setoran gua mana? Gak ada. Ada apa ini, Pak? Hah? Begini Bos Elang, kita cuma pengen minta jatah kita. Terus? Saya tidak pernah takut membela keadilan, bahkan sejak saya kecil. Anak kecil, lo dapet coklat aja bangga, baru lu. Ini kan hasil tabungan aku. Hebatnya hasil tabung, mana tabungan di sini? Enggak. Superman yang berani. Emang aja mau beli. Ambil kalau bisa. Apa aku takut? Ambil nih. Tonjok ada tonjok. Bang nggak takut. Punya 2 berani. Ayo. Cemen Supermannya. Pengalaman mendewasakan hati dan pikiran saya. Kamu udah benar, tapi lain kali jangan pakai kekerasan ya sayangnya. Iya, Bu. Bapak mau bakar rumah ini? Iya. Silakan. Perumahan saya ini diasuransikan kok. Tinggal Bapak aja masuk penjara. Gampang kan?
Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, alhamdulillah Pak. Hah? Nggak apa-apa Pak ya. Yaudah, kamu ikut saya yuk. Oh, iya Pak. Mari. Kenapa saya banyak juga bisa mengalahkan atau memenangkan melawan yang lebih besar atau lebih tua? Salah satu alasannya saya selalu memiliki mindset yang menang tuh bukanlah orang cerdas, bukan juga orang yang punya status besar, tapi yang menang tuh adalah orang yang sungguh-sungguh. Mengapa saya bisnis pada sektor properti khusus masyarakat menengah ke bawah? Meskipun pada awal 2012 sekarang kita masuk juga pada segmen real estate. Salah satu alasan saya, di Indonesia itu masih ada kurang lebih 70 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Atau tepatnya 8,3 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Dan setiap tahun kebutuhan akan perumahan itu 800 ribu. Dan yang terpenuhi baru sekitar 200 ribu. Dan bagaimana dengan masyarakat bawah yang saya pikir rumah bagi saya ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Dan ternyata kalau semuanya berpikiran ke rumah real estate, lalu siapa yang memikirkan masyarakat bawah? Dan memang perumahan kami itu di sini ya sederhana, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa tipe 36, atap yang rangka baja, kusen beton, asuransi, fasilitas-fasilitas juga ada. Dan bagi kita, bisnis bukan hanya sebatas profit, tapi bisnis bagian dari pengabdian. Bu, kopi Bu. Ya. Satu Bu, kopi Bu. Mau ngambil rumah di sini ya Kang? Iya, soalnya murah sih di sini. Sebelumnya udah tahu kan yang punya kontraktor ini seorang mahasiswa? Ah, masa sih? Iya, namanya Pak Alang. Oh. Ah, saya masih nggak percaya. Ya walaupun seorang mahasiswa, tapi dia masih mau bantu orang-orang kecil di sini. Iya. Andaikan saya bisa menjawab, saya ingin bilang bahwa bukan keuntungan atau kekayaan yang saya cari, tapi keberkahan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya. Di sini, uang masih baru 2 tahun jalan. Oh, kira-kira DP-nya berapa tuh, Pak? Gimana Pak? Sudah sampai mana proses pengerjaannya? Alhamdulillah Pak, tinggal tahap finishing aja nih. Tinggal pasang jendela, pintu, sama bikin karpet. Terus dikit lagi. apa lagi? Tinggal karpet dikit lagi Pak. Paling semingguan lagi insya Allah Pak. Oh gitu. Sebentar, ada Pak Asep. Oh ya. Alhamdulillah ya. Kamu lanjut lagi aja ya. Udah mau jadi. Pak Asep, Oh, ya Pak. gimana kabarnya? Ibu, gimana? Iya nih Pak. Wah, alhamdulillah nggak nyangka dari hasil nambal ban bisa beli rumah gitu Pak. Iya, cicilannya kecil lagi. Makasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bapak. Kebetulan juga ini rumahnya sudah hampir selesai. Kalau gitu mau lanjut lihat lagi? Iya boleh. Bangga tuh. Nah, Dari awal sampai sekarang, kami memang berkomitmen membangun sesuatu bisnis yang berhubungan erat dengan sosial masyarakat. Alhamdulillah pula, kami telah membangun sekolah kejar paket ABC. Juga kami memberikan alhamdulillah setiap bulan rutin seperti operasi bibir sumbing, katarak, pemberian kaki palsu. Bahkan kami juga memiliki LBH tersendiri. Sehingga ketika ada masyarakat mengadukan masalah ketidakadilan, terkadang memang datang ke yayasan kami untuk diberikan konsultasi hukum. Dan masih banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti berikan rumah bacaan dan juga penghijauan dan banyak hal. Tapi bagi kami sosial balik lagi bukan sebatas perintah, tetapi bagi kami sosial adalah bagian dari bisnis yang tidak bisa dipisahkan. Setelah membangun 17 kompleks perumahan, rasanya sudah lebih dari cukup untuk memberi kembali ke masyarakat. Saya bukan apa-apa tanpa orang lain. Sebagai seorang manusia yang hamba Tuhan, saya pikir saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Saya memberikan suatu pesan bagi teman-teman, khususnya mahasiswa yang pengen berbisnis di sini. Indonesia sekarang sedang mengalami krisis multidimensi, saya pikir, dan kita butuh sekali oase-oase ataupun juga bintang-bintang di tengah kegelapan zaman kita saat ini. Dan kita karena krisis keteladanan, nah dengan apa yang kita miliki untuk membangun bangsa ini bukan hanya dengan retorika, bukan hanya dengan debat, bukan hanya sekadar menyalahkan, tetapi apa yang Tuhan berikan pada kita, hendaknya kita maksimalkan potensi tersebut untuk memberikan inspirasi dan keteladanan. Karena saya pikir Indonesia sedang krisis keteladanan saat ini. Indonesia hanya memiliki 0,18% pengusaha, dan standarnya suatu negara jika ingin stabil harus minimal dari penduduknya adalah 2% komposisinya adalah seorang pengusaha. Dan saya pikir Indonesia harus bangkit kembali menjadi macan Asia, dan salah satunya menurut saya adalah dengan menjadi entrepreneur. Jadilah bintang di tengah kegelapan zaman ini. Lain waktu, membagi ilmu dan insight supaya kelak semakin banyak pengusaha muda yang bisa seperti saya atau bahkan lebih, tanpa melupakan arti kesederhanaan dan saling berbagi. Satu hal yang saya bangga adalah saya melakukan ini sejak muda, sesuai peribahasa Cina.
Lebih baik 5 tahun kerja keras, tapi selanjutnya hidup tenang, daripada 5 tahun hidup senang, tapi selanjutnya hidup sengsara. Tak ada yang menyangka, dimulai dari rumah sehat sederhana, kini saya sudah bisa membangun 17 perumahan lainnya di bawah payung Elang Group. Pencapaian luar biasa, hasil dari kerja keras dan doa. Kepercayaan yang dulu sulit saya dapat, kini justru datang dalam bentuk berbagai penghargaan. Salah satunya, wirausaha muda mandiri yang menjadi titik tolak kemajuan usaha saya. Wirausaha muda mandiri bukan sekedar pencetak saya menjadi pengusaha muda yang sukses, tapi juga bertanggung jawab atas segala hal, termasuk yang satu ini. Oh iya, terima kasih ya. Saya yang baru, daerah mana Pak? Oh bukan, ini teh skripsi. Kamu nggak pulang? Ini kan udah malam. Ada yang bisa saya bantu lagi? Oh nggak ada. Pada akhirnya, yang berarti bagi saya bukan lagi soal kesuksesan semata, apalagi soal menang kalah. Ibu tahu, kamu mau bantu ibu sama bapak. Tapi dengan menyelesaikan sekolah, itu cukup membantu ibu sama bapak, ya kan Kak? Yang penting adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi sesama. Oke Bu, siap Bu. Yo, rapet. Yo, senyum, lihat kamera Bu. Oke, 3, 2, 1.